Bapak Ibu PNS dan pensiunan PNS yang terhormat, jumpa lagi di channel ASN Abad 21. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada 4 berita yang kami sudah rangkum dan faktanya itu adalah berita hoax Bapak Ibu. Dan ini wajib sekali untuk Bapak Ibu pensiunan PNS ketahui supaya terhindar dari berita hoax ini dan tetap berada di rel informasi yang benar. Kami sudah rangkumkan dan kami sudah cek berbagai sumber, ini valid hoax ya. Yang pertama Bapak Ibu, terkait berita THR 2025 dihapus itu dipastikan hoax Bapak Ibu. Karena pada faktanya baru-baru ini Pak Presiden menyampaikan akan pencairan THR pada bulan Maret 2025. Memang yang disebutkan ASN, tapi selama ini pencairan THR ASN itu selalu bersamaan dengan THR pensiunan PNS Bapak Ibu. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Yang kedua adalah besaran THR sesuai kenaikan gaji. Itu dipastikan hoax Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada kenaikan gaji ASN maupun pensiunan PNS di tahun 2025. Saat ini masih menggunakan regulasi peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang menjadi acuan untuk gaji pensiunan PNS. Jadi berita kenaikan gaji yang menjadi dasar THR itu dipastikan hoax. THR 2025 ini masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 ya, untuk gaji pokoknya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berita yang mengatakan pensiunan PNS terima pesangon itu dipastikan hoax. Ini berita selalu muncul dan banyak Bapak Ibu pensiunan yang menanyakan apakah benar, artinya masih mempertanyakan berita ini benar atau tidaknya. Ini berkali-kali kami sudah sampaikan juga bahwa sejauh ini tidak ada regulasi yang mengatur pensiunan PNS dapat pesangon. Yang ada pesangon ini untuk karyawan swasta. Untuk pensiunan itu masih menggunakan skema gaji bulanan seperti biasa yang berlaku saat ini Bapak Ibu. Yang keempat adalah berita yang mengatakan kenaikan gaji 12% itu juga hoax. Kembali pada poin pertama tadi, 2025 ini belum ada kenaikan gaji yang diumumkan oleh Presiden. Kemudian baik dalam hal ini sinyal-sinyal dari pemerintah itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi 2025 masih tetap regulasi PP 8 2024. Belum ada kenaikan gaji. Inilah 4 berita hoax yang sudah kami rangkum. Pastikan Bapak Ibu ketika mendapatkan informasi ini agar tidak mempercayai 4 berita ini karena dijamin hoax. Nah, sebagai tambahan informasi, mari kita simak secara lebih lengkap pidato dari Pak Presiden, di mana salah satunya menyinggung terkait pencairan THR tadi, Bapak Ibu. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik, B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif, C. PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida, D. Subsidi pajak DTP motor listrik, E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen
padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan. Saudara-saudara, juga kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi kita. Yang pertama tentunya program makan bergizi gratis yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten. Dua, program ketahanan pangan dan energi berjalan terus. Tiga, optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional, ya, yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang, yaitu Danantara, ya. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara tanah air kita. Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita. 4, kebijakan FLPP untuk melaksanakan program 3 juta rumah murah, pengendalian inflasi. 5, pembangunan kawasan industri dan KEK. 7, revisi PP 5 tahun 2021 untuk kemudahan berusaha. 8, keberlanjutan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi. 9, tadi yang sudah kita umumkan, kebijakan tentang DAE SDA. 10, kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Pulau kita. Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM. Tentunya juga ada kebijakan internasional kita, yaitu bahwa Indonesia bergabung ke BRICS. Sudah dinyatakan bahwa kita diterima di BRICS. Ya, ini sedang prosesnya, transisinya sedang berjalan. Kita juga akan menyelesaikan perjanjian SEPA, singkatan SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Intinya adalah semacam free trade, ya, free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kemudian kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD. Yang terakhir, kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerjasama Indonesia kita, Indonesia, Uni Eropa, SEPA juga, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita.
Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi: pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. Tiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A, diskon harga tiket pesawat, B, diskon tarif tol, C, program diskon belanja, D, program